Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Detik ini, hari ini Allah masih berikan kita nafas untuk melaksanakan segala perbuatan kebaikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk dapat berhadir sama-sama nanti mendengarkan kultum dari kawan-kawan ya. Insyaallah hari ini kultum akan disampaikan. Yang pertama nanti disampaikan oleh Nanda Dimas Gilang ya dari kelas 9A. Kemudian hari ini sebenarnya Fadilah ya dari kelas 9A, cuman kebetulan dia sakit ya. Jadi digantikan oleh Arisa Nadifa ya. Nanti ketika namanya tersebut saya persilahkan, nanti mohon silahkan untuk menyampaikannya. Baik, alhamdulillah, salawat wassalam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baik, untuk menghemat waktu kepada yang pertama Dimas Gilang, waktu dan kesempatan dipersilahkan untuk menyampaikan kultumnya. Ya, silahkan Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ulun hendak menyampaikan kultum adab dalam majelis ilmu. Suasana belajar dalam kelas adalah salah satu bentuk majelis ilmu yang sangat berharga dalam kehidupan kaum muslimin. Bagaimanakah adab dalam majelis yang islami? Mengetahui adab-adab dalam majelis adalah suatu keutamaan tersendiri karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ala ikaka anhu mas'ulan." Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 36. Rasulullah juga bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim. Ini adalah adab-adab dalam bermajelis. 1. Mengucapkan salam kepada ahli majelis jika ia hendak masuk dan duduk pada majelis tersebut. Hendaknya ia mengikuti majelis tersebut hingga selesai. 2. Jika ia hendak meninggalkan majelis tersebut, ia harus meminta izin kepada ahli majelis lalu mengucapkan salam. 3. Menjawab salam ketika seseorang masuk ke majelis atau meninggalkan majelis. 4. Duduk dengan tenang dan sopan, tidak banyak bergerak dan duduk pada tempatnya. 5. Tidak bermain-main dengan cincin, anggota badan, banyak menguap, memasukkan tangan ke hidung, dan sikap-sikap lainnya yang menunjukkan ketidakhormatan kepada majelis. 6. Tidak terlalu banyak berbicara sia-sia, bersenda gurau, ataupun berbantah-bantah yang sia-sia. 7. Bicara yang perlu dan penting saja tanpa
berputar-putar dan berbasa-basi ke sana kemari. 8. Mendengarkan orang lain berbicara hingga selesai dan tidak memotong pembicaraannya. 9. Tidak berbicara dua orang saja dengan berbisik-bisik atau rahasia tanpa melibatkan ahli majelis lainnya. 10. Disunahkan membuka majelis dengan kabatul hajah, tahmid, tasyahud. Disunahkan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembah yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, ketika Nabi ditanya tentang doa tersebut, beliau menjawab untuk melunturkan dosa selama di majelis. Demikian beberapa adab majelis yang dapat ulun sampaikan hari ini. Salam hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung lanjut ke ceramah kultum yang kedua atas nama Alisa Nadifa. Ada Alisa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Guru SMP Plus Citra Madinatul Ilmi serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dewan Guru serta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Menghindari Perbuatan Dosa. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa besar dan berilah kabar gembira. Hadis riwayat Ahmad. Di antara dosa-dosa yang harus kita jauhi ialah syirik kepada Allah. Syirik merupakan dosa besar yang paling membahayakan. Dosa ini menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagaimana bagi siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Oleh karena itu, waspadalah terhadap segala jenis syirik, karena ia akan menyebabkan amalan baik kita gugur. Rasulullah SAW bersabda, baik pada waktu sepi maupun ramai, adil dikala sedang ridho maupun marah, dan bersikap tengah-tengah baik dalam keadaan fakir maupun kaya. Dan ada 3 hal yang membinasakan, yaitu hawa nafsu yang diikuti, bakhil yang dituruti, dan seseorang yang berbangga diri. Hadis Hasan riwayat At-Tayalisi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, beberapa Mohon maaf Alisa Nadifa, di mute tuh kayaknya. tinggi Ustadz, bahasa kok Ustadz? Terus. Pun Ustadz? Ya, terus saja. Dari uraian di atas tadi itu diulang. Pun Ustadz? Dari mana? Dari uraian di atas tadi, dari uraian di atas. Hadis tadi. Dari mana Ustadz? Ustadz?
Alisa dari uraian di atas. Uraian di atas. Ini. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, beberapa perbuatan dosa yang harus kita hindari. Untuk itu, kita semestinya selalu memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan dosa yang dapat menghapus atau mengurangi kadar amal kebaikan yang telah kita sampaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian kultum singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuh. Selesai ya. Mendengarkan kawan kita tadi. Yang pertama Dimas Gilang, yang kedua Alisa Nadifah. Sedikit Ustadz berikan komentar ya dari yang disampaikan kawan-kawan tadi sebagai cerminan atau rujukan nanti untuk kultum selanjutnya lah. Nah, yang pertama yang perlu pian perhatikan adalah tentang muqaddimah ya, muqaddimah. Nah, muqaddimah ini misalnya yang terhormat, nah, itu jangan sampai ketinggalan. Kemudian alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, bla 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 bla, itu jangan sampai ketinggalan. Kemudian salawat serta salam, nah, itu jangan sampai ketinggalan juga. Nah, yang terpenting lagi ketika menyampaikan ya ceramah atau kultum, ini beda dengan kita membaca teks bahasa Indonesia ya, beda ya. Cara penyampaiannya, logatnya ya, cara penyampaiannya itu beda. Kalau kita membaca bahasa Indonesia itu baca terus ya. Tapi kalau kultum atau ceramah itu ada intonasi, nah, intonasi ada datar, kemudian naik, kemudian turun lagi nadanya. Nah, itu harus bisa dibedakan. Nah, boleh nanti sebagai referensi, nih semuanya kan Ustadz yakin punya HP Android ya. Nah, silahkan di YouTube banyak ya contoh-contohnya, contoh ceramah ya, contoh ceramah bagaimana menyampaikan ya. Kada perlu posisi ceramah itu kita berdiri ya, duduk pun bisa ya, duduk pun bisa. Yang penting kada ya membaca lah, kayak kata membaca buku. Nah, itu saja koreksi dari Ustadz. Selebihnya insyaallah sudah bagus saja dari penampilan. Mungkin ada ketinggalan muqaddimah tadi ya. Nah, tidak mengapa karena ini sebagai awal ya, sebagai pembuka. Nah, untuk yang lain catatannya ya. Nah, untuk yang lain jangan sampai nanti ketinggalan lah pembukanya, muqaddimahnya. Nah, supaya jangan ketinggalan dan supaya bagus tampil kultumnya ya, supaya bagus tanyakan ke pembimbingnya lah, jangan supan. Ketika diminta untuk mengirim materinya, kirimkan, nanti dikoreksi. Nah, supaya apa? Supaya bagus. Kalau perlu bikin videonya dulu, kirim ke pembimbing masing-masing. Nah, itu saja untuk kultum hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.